saya mau tidur, selesai saya beraktivitas lah om ya seperti biasanya ART lah gimana om. Nah pas saya mau tidur, udah tuh saya nggak dapat gangguan lagi om. Tapi saya mimpi om, saya mimpinya itu kayak di dalam mimpi saya itu saya ada di ruangan yang putih banget, nggak tahu di mana om. Iya, tapi di situ ada satu perempuan om. Terus tiba-tiba si perempuan itu ngomong ke saya, kakak hati-hati ya. Begitu saya kayak mikir lagi. Terus saya juga dilarang jangan beli makan ke warung si Bude itu om. Pas saya selesai cuci piring, saya tiba-tiba kayak penasaran kan sama gudang. Terus saya lihat ke gudang itu, wah dari situ saya kaget banget om. Saya ngeliat sosok genderuwo yang gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa nih, gua udah kehadiran narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu beliau bekerja sebagai ART di sebuah rumah. Langsung aja sapa sebelah gua udah ada Mbak Hikmah nih. Selamat malam Mbak Hikmah. Malam. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mbak, ini kan Mbak mau cerita tentang waktu kerja sebagai ART Mbak ya? Iya. Itu di daerah mana tuh? Cilegon om. Cilegon? Cilegon, oh iya, lumayan jauh nih ya berarti ya? Oke, nah itu tahun berapa? 2024. Berarti tahun kemarin? Baru kemarin. Oke, berapa lama kerja di sana? Sekitar 4 bulan, 5 bulanan om. Nah tadi kan sempat cerita sedikit nih, di rumah itu banyak teror nih ya, yang Mbak alamin ya. Dan sampai akhirnya Mbak mutusin untuk keluar lah ya. Iya. Dan tadi kan keluarnya juga bukan karena keluar baik-baik, maksudnya keluar kabur nih ya. Nah ini bikin penasaran nih, sampai segitunya nih, ya Mbak Hikmah bisa sampai kabur begitu nih. Tahu info loker ART di situ dari siapa? Dari teman saya. Oh, dari teman? Iya, kebetulan dia juga pernah kerja gitu. Oh, tadi dia pernah kerja di situ, dan Mbak gantiin. Oke. Nah, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya Mbak ya? Iya. Oke nih, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Hikmah, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen ngirim cerita juga nih, seperti Mbak Hikmah di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih, buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja nih klik tombol subscribe sekarang, agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi om dulu itu waktu tahun 2024 saya baru lulus sekolah om. Nah di situ saya lagi butuh kerjaan banget om. Kebetulan teman saya yang namanya itu dia nawarin kerja ke saya om sebagai ART. Dia nelpon saya om. Kata dia, Hikmah lu mau kerja gak gantiin gue dulu gitu jadi ART. Terus kata saya, boleh di mana? Di Cilegon. Nah tapi gue kan berhenti ini gara-gara sakit ya. Dia ngomong gitu. Terus kata saya, terus lu sakit apa? Udahlah kata dia gitu. Terus kata gue, ya udah. Tapi nanti kalau misalkan gue udah sembuh, kata teman saya Sita. Tapi nanti kalau misalkan gue udah sembuh, gue masuk lagi gitu. Nah udah tuh om, si Ita ngechat majikannya itu. Dia ngomong, Bu ada yang mau gantiin saya nih, si Hikmah. Saya, kebetulan teman saya gitu. Kata si Ita, dia ngechat ke majikannya gitu om. Udah tuh om, jalan berapa hari, saya langsung dikasih alamat rumah majikannya si Ita itu. Saya suruh datang ke rumah majikannya. Nah udah tuh saya datang ke rumah majikan si Ita. Waktu saya lihat rumah itu om, itu rumahnya kayak, wih indah banget nih, lantainya 3. Terus depan rumahnya juga kayak ada bunga-bunga gitu om, banyak bunga-bunga. Banyak taman gitu ya? Banyak tanaman gitu om. Waktu saya ketemu sama si majikan saya itu om, dia kayak modis banget om, rambutnya dimerahin. Stylish banget lah ya? Iya, dia punya anak 2, nah yang satu umur 18 tahun, yang satu umur 4 tahun om. Yang umur 18 tahun ini, dia jarang ada di rumah om, dia ngampus, jadi dia ngekos gitu. Nah udah gitu, disambutlah dengan baik sama si majikan itu. Dia ngomong gini katanya,
kamu Hikmah ya yang mau ganti ini tadi sini, kata saya. Iya ibu, kata saya ngomong gitu om. Terus kata majikan saya, oh ya udah, ayo saya ajak keliling kamu dulu biar kamu tahu tempat-tempatnya. Udah tuh om, saya ditunjukin tempat tidur saya di mana, terus tempat cuci piring, kamar mandi, sama lain-lain lah om. Terus abis itu majikan saya ngomong gini ke saya om, katanya tapi di sini ada aturan ya. Oh iya bu, aturan apa bu? Terus kata majikan saya, dia ngomong gini om, kamu pertama nggak boleh buka gudang, kedua kamu jangan keluar kamar kamu jam 1 malam sampai jam 3. Jam 1 malam? Iya om. Nah udah gitu, ketiga nih kata majikan saya, kamu jangan beli makan ke warung si Budi itu ya, kata dia gitu. Kata saya, loh kenapa bu? Terus kata majikan saya nih om, katanya udahlah nggak enak, pokoknya kamu jangan ke sana, kata dia gitu. Oh baik bu, kata saya gitu kan, saya nurut aja om, karena saya dari situ kan bingung saya mau ngomong apa. Udah kata saya iya bu. Udah tuh om, pokoknya kayak saya kerja seperti biasanya lah. Saya di situ tugasnya kayak cuci piring, masak, beresin rumah, nyuci baju kayak gitu. Nah udah tuh om, saya kerja sehari 2 hari, saya ngabarin teman saya si Ita, karena kan dia lagi sakit ya om. Nah udah itu saya ngabarin dia. Saya nelpon dia, Tak, lu gimana? Lu udah sembuh apa belum? Kata gue gitu om. Nah udah gitu, kata si Tak, udahlah jangan mikirin gue cuman biasa sakit biasa aja mungkin, kata temen saya gitu om. Nah udah gitu, kata aku, oh ya udahlah, udah ya gue mau lanjut kerja dulu. Dari situ saya ngejalanin aktivitas saya om, seperti biasanya lah, jam 4 bangun, beres-beres, jam 6 bikin sarapan, pokoknya kayak dari jam 4 sampai jam 10 itu saya udah beres gitu om, nyuci, ngepel, nyapu, sama yang lain-lain gitu om. Nah udah tuh om, jalan 3 minggu saya nelpon si Ita, karena saya kayak mikirin si Ita nih, gimana kabar temen saya gitu kan. Saya nelpon si Ita tuh om, kata saya, Ta lu gimana? Lu baik-baik aja kan di sana? Kata saya gitu om. Terus kata si Ita, iya udah jangan mikirin gua, kata dia gitu. Gua mah nggak kenapa-napa, tapi emang cuman gua minggu ini di kasur terus om, dia nggak bisa bangun, dia nggak bisa bangun gitu om. Setelah saya ngabarin si Ita kan, saya ngejalanin aktivitas saya seperti biasanya om. Nah dapat 1 bulan ke depan, saya dapat kabar dari ibu si Ita itu om, katanya Hikmah, Ita udah nggak ada. Aduh saya kaget banget om, kata saya. Aduh ibu gimana, terus aku harus pulang apa gimana, kata saya tuh om. Terus kata ibu si Ita tuh ngomong ke saya om, udah kamu jangan pulang aja, kamu lanjutin pekerjaan kamu aja. Kalau misalkan kamu nanti pulang, nanti takut ganggu pekerjaan kamu lagi, kata ibu si Ita gitu. Karena saya nggak bisa datang ke rumah si Ita, saya nangis om, saya nangis sedih banget karena dia yang kayak ngebawain saya ke tempat kerja ini kan, gitu. Iya, terus tiba-tiba dengar dia udah nggak ada gitu kan. Aduh, saya di situ hancur banget om. Nah, udah tuh om, berjalan 3 bulan saya kerja di sana tuh om. Nah, majikan saya liburan sama keluarganya om. Iya, udah gitu. Kata majikan saya sebelum berangkat liburan dia pesan ke saya, tanya kamu kalau misalkan lapar masak aja ya, jangan beli makan ke warteg si Bude itu, kata majikan saya. Iya, yang warteg si Bude itu di pinggir rumah majikan saya gitu om. Oh persis di pinggirnya? Iya di pinggirnya. Nah udah tuh om, kata saya nurut aja kan. Iya bu, kata saya gitu. Udah tuh om, sore saya lapar kan, kata saya masak gak ya? Kayak juga males kan kalau masak. Nah udah tuh om, saya ke warung si Bude, saya beli makan, pesan ke si Bude. Terus si Bude nanya saya om, tiba-tiba dia nanya segini, kamu baru ya Dok? Kata si Bude gitu. Terus kata saya, enggak Bude, saya di sini udah lama, udah mau hampir 3 bulan lah, kata saya gitu. Cuman majikan saya ngelarang keras banget nih Bude, kata saya gitu. Gimana maksudnya? Ngelarang saya buat beli makan ke Bude gitu, saya nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba si Bude itu nanya ke saya om, dia nanya gini, emang majikan kamu yang mana Dok? Kata si Bude gitu. Terus kata saya, itu loh Bude yang nomor 15 itu, kata saya gitu. Kan di perumahan majikan saya waktu itu ada nomornya gitu ya om? Iya, dan kebetulan rumah majikan saya nomor 15. Terus tiba-tiba si Bude ngomong gini, oh alah, saya kaget dong. Karena si Bude itu versi ngomongnya juga kayak dia kayak kaget juga gitu om. Kata saya nanya ke si Bude itu. Kata saya, hah kenapa Bude? Kata saya gitu. Kamu bener Dok, rumah majikan kamu yang itu, kata si Bude gitu om.
Iya Bude, emang kenapa? Kata gitu. Emang ART kamu yang sebelumnya kemana? ART majikan kamu yang sebelumnya kemana? Kata si Bude itu nih ke saya. Terus kata saya, dia kebetulan sakit Bude. Terus kata si Bude, tiba-tiba si Bude ngomong gini Om. Itu yang bikin saya kaget banget Om. Si Bude ngomong gini, jangan-jangan ART yang sebelumnya sakit gara-gara ini kali kena tumbal pesugihan. Hah? Saya kaget dong Om, kata saya. Pesugihan apa Bude? Kata saya gitu kan. Udah gitu kata si Bude, iya loh Bude denger-denger ya. Kata si Bude itu ngomong gitu ya. Bude denger-denger majikan kamu ngelakuin pesugihan nih. Kata dia gitu. Kata saya, ala Bude nggak mungkin. Itu kan cuman kayak mitos lah Bude. Apaan saya pesugihan-pesugihan gitu. Saya nggak percaya Om. Ya pokoknya si Bude ngomong berapa kali ke saya. Awas ya, hati-hati kamu. Soalnya majikan kamu ngelakuin pesugihan. Udahlah saya ngehirauin itu Om, karena kebetulan saya juga nggak percaya ya. Udah tuh Om, saya kembali ke rumah, saya beres-beres, udah gitu saya nyapu lah, saya nyuci, pokoknya saya ngeberesin rumah lah. Udah gitu berjalan 3 hari tuh, pokoknya selama 3 hari majikan saya liburan, saya beli makannya ke warung si Bude itu Om. Setelah saya kerja 3 bulan di sana, saya nggak pernah tuh Om sama sekali kayak ngalamin teror-teror kayak gitu. Terus kayak pokoknya mah saya nggak pernah lah dapet teror-teror yang kayak gitulah. Makanya saya nggak percaya sama omongan si Bude yang katanya majikan saya ngelakuin pesugihan gitu Om. Nah udah tuh Om. Karena menurut saya majikan saya nggak mungkin, karena dia orangnya baik banget Om. Dia baik banget, terus kalau misalkan dia habis dari mana-mana dia selalu ngebeliin saya makanan. Terus gajinya juga, saya dikasih gaji gede waktu itu Om, sekitar 2,5 juta lah. Oke, lumayan gede tuh ya. Iya Om. Oh iya, saya sering dikasih uang jajan Om. Terus saya nanya juga ke majikan saya, Bu, ini uang jajan termasuk potong gaji nggak ya kalau misalkan dikasih uang jajan? Kata majikan saya, enggak. Gaji kamu beda lagi, kata majikan saya gitu. Makanya kayak saya nggak percaya nih si Bude ngomong kayak gini-gini Om. Berarti baik banget nih ya. Baik banget, terus kayak nggak, kalau misalkan ada yang ngatain pesugihan, kayak saya nggak percaya juga deh kayak gitu Om. Udah tuh Om berjalan 4 bulan. Nah dari situ saya mulai kayak ngerasa, aduh kok badan saya sering sakit. Tuh, saya pribadi kan kalau misalkan sebelum tidur saya kan harus ngeberesin ini itu dulu biar paginya enakan gitu Om. Nah waktu itu malam-malam sekitar jam 11-an lah Om. Nah saya nyuci piring karena di situ cucian numpuk banget Om. Cuci piring kan, saya cuci piring. Udah tuh Om selesai, saya bersihin tangan. Terus saya di situ kayak mikir Om, kenapa ya selama saya kerja di sini saya dilarang keras banget sama si ibu buat masuk gudang yang di pinggir ini gitu, di pinggir iya dapur. Udah gitu saya kayak mikir lagi. Terus saya juga dilarang jangan beli makan ke warung si Bude itu Om. Pas saya selesai cuci piring, saya tiba-tiba kayak penasaran kan sama gudang, terus saya lihat ke gudang itu, wah dari situ saya kaget banget Om. Saya ngelihat sosok genderuwo yang gede banget dari situ, kayak saya, waduh apa ini? Saya langsung lari Om ke kamar, saya langsung lari. Di situ saya nangis banget Om, karena saya takut kayak, duh selama saya di sini, saya baru pertama kali ini lihat yang kayak gini gitu Om. Kan saya nangis tuh Om. Nah tiba-tiba majikan saya ngetok pintu saya. Dia nanya, kamu kenapa nangis? Lalu saya ceritain kan Om ke majikan saya itu, Bu, tadi aku lihat sosok ini di dekat pintu gudang ini Bu. Terus dia ngomong, pokoknya majikan saya nenangin saya lah Om. Majikan saya ngomong gini, udah nggak ada apa-apa, kamu percaya aja sama saya, rumah ini aman. Udah pokoknya kamu jangan ngeliatin pintu gudang itu katanya. Iya. Terus kata saya, Bu, tapi saya takut banget loh Bu, soalnya ini kayak dia serem banget Bu, gitu. Terus saya nanya majikan saya Om, kata saya gini, Bu, emang Ibu nggak pernah ngeliat sosok itu Bu selama Ibu tinggal di rumah sini? Majikan saya ngomong gini, enggak, udah kamu hirauin aja, kata dia gitu. Udah nggak ada, pokoknya kamu aman, selagi sama saya aman, kamu aman, pokoknya semuanya terkendali dengan baik, dia ngomong gitu. Udah tuh Om, karena saya ditenangin sama majikan saya,
Saya juga kayak udahlah mungkin itu cuma kebetulan gitu Om. Udah tuh Om saya tidur. Nah besoknya saya ngejalanin aktivitas saya seperti biasanya. Cuman emang besoknya itu saya nggak berani lihat ke gudang itu lagi Om. Ke arah pintu gudang lagi. Ya. Jadi saya kayak ngehirauin pintu gudang itu lah Om. Saya takut lihat lagi ya. Soalnya kayak trauma gitu Om. Bener. Berjalan sekitar 4 hari. Nah di situ ke 5 hari itu malam-malam juga nih Om. Sekitar jam 10-an. Saya kan udah kelar beres-beres nih. Saya udah kelar nyapu. Saya udah kelar cuci piring, pokoknya semuanya udahlah, udah gitu Om. Nah, saya mau tidur nih Om, sekitar jam 10-an. Udah tuh, saya mau tidur. Saya lagi narik selimut Om. Saya narik selimut, saya gini, saya tidur. Nah, tiba-tiba, aduh, kok ada suara nangis gitu ya. Itu deket banget Om sama kuping saya. Nah, kan saya tidur ngadep kanan nih Om. Saya ngadep dong ke belakang karena itu posisi suara si orang yang nangis itu deket banget ke telinga kiri saya Om. Oke. Iya, kayak deket gitu ya? Iya, saya lihat ke belakang, kok nggak ada siapa-siapa. Dari situ saya merinding banget Om. Pokoknya mah kayak, wah takut lah. Iya, suara nangis ini cewek apa cowok? Cewek Om. Cewek? Iya, cewek. Nah udah tuh Om, saya tidur di situ. Tapi kayak saya lumayan lama Om nggak bisa tidur. Karena si suara nangis ini kayak masih ada gitu Om. Dari situ karena saya nggak mau ngedenger suara si nangis ini. Karena emang lama banget itu Om. Hampir mau nangis itu Om, cuman karena aduh udah nggak bisa nih, jadi di situ kayak nyetel lagu Om, saya disuruh nyetel lagu pakai handset, saya tempelin di sini, udah gitu kayak dari situ mulai nggak terlalu kedengeran lah Om, dari situ saya baru bisa tidur Om. Pokoknya udah tuh saya jalanin seperti kayak pekerja biasanya lah, pekerja RT biasanya. Udah tuh Kak, pokoknya jelang beberapa hari dari situ saya mulai denger suara orang yang minta tolong Kak. Minta tolong? Iya, dan itu posisinya jam 1 malam. Udah tuh saya beres-beres, saya cuci piring, inilah selesai jam 10. Dari situ saya di kamar tuh Kak, saya nggak berani keluar. Saya di kamar, udahlah pokoknya nggak ada yang diberesin lagi kan. Saya di kamar tuh Kak, saya mainin HP. Pokoknya sampai jam 1 tuh mentok, jam 1. Nah, di jam 1 ini saya dengar orang yang minta tolong. Minta tolong? Iya, saya kira tetangga sebelah apa gimana gitu kan ya Kak. Iya. Nah, waktu itu kayak saya pengen ngeliat keluar dan saya ingat waktu itu majikan saya titip pesan ke saya. Iya. Kamu nggak boleh keluar kamar selama jam 1 sampai jam 3 malam gitu, kata majikan saya. Di situ sama saya dihirauin aja Om. Saya tidur kan, dan emang udah malam juga kan, saya tidur Om. Lalu Om kayak pokoknya persiapan mau tidur seperti biasa lah Om. Lalu Om saya berbaring di kasur. Nah awal-awal itu saya dengarnya kayak jauh Om. Nah kok lama-kelamaan jadi deket banget nih di kuping gua gitu. Iya. Dari itu saya panik banget. Aduh ini bukan orang deh kayaknya yang minta tolong. Dia suaranya gini Om. Kak minta tolong Kak. Kak minta tolong Kak. Waduh kata gua ini bukan orang nih. Bisa-bisa ini hantu apa gimana kan? Dari situ saya merinding banget. Di situ saya tidur lagi. Saya tidur dan situ nggak bisa. Tapi itu yang suara minta tolong juga lama banget Om. Kayak dia kayak pengen dinotis ya sama saya. Udah tuh Om. Udah tuh saya tidur. Saya tidur dan itu suara minta tolong nggak ada lagi Om. Nah itu besoknya saya beraktivitas seperti biasanya. Jam 6 bikin sarapan buat majikan saya. Jam 10-nya nganter majikan saya ke depan. Karena kayak majikan saya nggak tahu kenapa nih Om ya, setiap jam 10 sampai jam 1 siang nggak ada di rumah Om. Pokoknya kayak selama saya kerja di situ, majikan saya dari jam 10 sampai jam 1 siang ini nggak ada di rumah gitu. Pergi? Iya pergi, dia bertiga. Pokoknya kayak suaminya, anaknya, sama si ibunya. Kebetulan majikan saya punya anak 2 Om. Selama saya 4 bulan kerja di sini, saya mulai curiga Om. Kok majikan saya nggak pernah lihat majikan saya buat berangkat kerja atau teleponan sama rekan kerjanya lah. Kan biasanya gitu ya Om ya. Kalau misalkan orang kerja pasti kayak sibuk banget nih. Nah sedangkan majikan saya itu enggak Om. Saya dari situ aneh banget Om. Kata saya di situ kayak mulai berpikir yang mungkin majikan saya endorse nih, dia punya kerjaan yang lain lah gitu. Soalnya majikan saya kayak aktivitasnya itu setiap hari cuman gitu Om. Dia berangkat jam 10 keluar,
Terus pulangnya jam 1 gitu ke rumah. Oh, jam 1 siang? Iya, jam 1 siang Om. Dari situ dari jam 1 siang udah di rumah gitu. Berarti cuma jam 10 berangkat, jam 1 udah di rumah lagi? Itu Om. Di situ saya mulai aneh banget Om. Tapi kayak saya nggak berpikiran yang aneh-aneh kan gitu. Mungkin kayak dia punya kerjaan yang lain lah, apa gimana lah gitu. Udah tuh Om, beberapa hari kemudian, nah pas saya mau tidur, selesai saya beraktivitas lah Om ya, seperti biasanya ART lah gimana Om. Nah pas saya mau tidur, udah tuh saya nggak dapat gangguan lagi Om. Tapi saya mimpi Om, saya mimpinya itu kayak di dalam mimpi saya itu saya ada di ruangan yang putih banget, nggak tahu di mana Om. Iya, tapi di situ ada satu perempuan Om. Terus tiba-tiba si perempuan itu ngomong ke saya, "Kakak, hati-hati ya." Dia ngomong gitu Om ke saya. Iya, karena itu cuma mimpi ya, jadi sama saya dihirauin aja gitu. Saya nggak berpikiran kemana-mana gitu Om. Nah, sosok wanitanya itu Om, dia cantik banget. Terus kayak dia di situ kayak pakai daster Om. Itu daster bermotif kayak dia itu sosoknya, dia tuh kayak pekerja Om, pekerja ART juga. Iya Om. Kayak di situ saya pokoknya kayak wanita biasa lah ya pokoknya. Ya, pokoknya. Tapi dia kayak nggak terlalu tua Om, muda, umur 20-an lah. Udah tuh Om, masuk bulan ke-5, saya dapat gangguan yang bikin saya trauma banget Om. Gangguan ini Om, waktu saya lagi tidur nih Om, saya kan ngadep plafon ya. Iya, saya lihat plafon. Nah tiba-tiba kok sedikit demi sedikit pandangan saya kayak mulai menghitam Om. Saya kaget dong. Nah udah tuh kan, saya ngelihat kanan kiri ke lemari, kok sama hitam semua. Pas saya lihat plafon lagi, tiba-tiba ada sosok hitam, kukunya panjang banget Om. Dia kayak ngadepnya buat gini saya nih, kayak mencekram saya gitu. Makanya saya takut banget, matanya merah banget Om. Dan setelah itu Om, saya ngucek-ngucek mata Om, karena saya kayak nggak percaya ini apa sih gitu kan. Saya ngucek-ngucek mata, tiba-tiba normal lagi Om. Karena saya tadi takut banget Om, kayak trauma gitu kan Om ya. Jadi saya langsung ambil handphone sama dompet saya Om, memutusin buat kabur. Saya buka jendela Om, saya lari ke rumah si Bude yang sebelah itu. Iya, yang di sebelah itu Om. Saya ketok-ketok rumah si Bude Om, karena kebetulan si Bude juga udah tutup Om jam segitu. Saya ketok-ketok rumah si Bude, kata saya, Bude tolongin saya. Saya di situ nangis Om, saya nangis karena saya takut banget kan. Pas saya ketok-ketok rumah si Bude ini Om, majikan saya ketahuan majikan saya Om. Majikan saya teriak, "Woi, kamu mau kemana?" Itu majikan yang cowok Om. Dari situ si Bude udah mulai buka pintu saya Om, pintu rumahnya. Saya masuk ke dalam, udah tuh saya ditanya sama si Bude, "Kamu kenapa? Kamu kenapa? Ceritain." Si Bude nanya gitu ke saya Om. Nah udah tuh Om, saya jawab lah, "Bude, tadi aku lihat sosok ini Bude di kamar aku. Gimana Bude? Aku takut banget Bude, makanya aku kabur ke sini." Kenapa aku kabur ke sini ya? Karena aku lihat ini kayak bukan sekali 2 kali Bude gitu. Kayak aku mulai curiga banget nih Bude. Apa yang diomongin Bude, apa jangan-jangan benar gitu ya Om. Dia kayak udahlah, jadi aku mutusin buat kabur sini. Terus si Bude tiba-tiba ngomong gini, "Dan Dok, kamu di sini aja dulu ya selama 3 hari. Nanti udahlah pokoknya kamu nurut aja sama Bude gitu. Bude udah tahu kok, tanpa kamu ceritain juga Bude udah tahu," kata dia gitu Om. Udah tuh Om, saya nurut sama si Bude. Nah hari ke-1 saya di rumah si Bude, saya disuruh mandi Om. Mandi pakai air garam. Oh, air garam. Iya, pakai air garam, dan mandinya itu kayak Isya itu Om. Setelah Isya? Iya, setelah Isya. Nah itu rutin banget Om, selama saya 3 hari di sana saya rajin banget dimandiin pakai air garam itu Om. Nah terus sesudah saya dimandiin pakai air garam, si Bude itu kayak punya kertas, nggak tahu itu bacaan apa ya Om, itu dibungkus pakai kain kafan Om, warna putih. Oh, kain kafan? Iya, setelah saya mandi, kepala saya dipegang, nggak tahu itu dibacain apa ya Om, karena saya kayak udahlah saya nurut aja ke si Bude gitu. Nah udah gitu, itu waktu hari pertama ya Om, udah gitu si Bude mulai cerita ke saya Om, "Sebenarnya majikan kamu ini bener ya Dok, ngelakuin pesugihan. Kamu sih," kata si Bude gitu kan, "kamu sih nggak mau dengerin omongan Bude. Itu sebelumnya ART majikan kamu yang sebelumnya sakit juga kan?" "Iya Bude," saya bilang gitu Om, "dia udah meninggal Bude, dia udah meninggal." "Tuh kan, apa saya bilang Dok, untung kamu kabur di rumah Bude gitu, ke rumah Bude." Dia ngomong gitu Om. Terus Bude tiba-tiba ngomong gini, "Padahal kedatangan kamu udah aku tunggu-tunggu loh," kata si Bude gitu. "Loh kenapa Bude?" "Ya kan Bude udah tahu semuanya gitu, cuman kamu ngeyel," kata si Bude gitu Om. Udah tuh Om, berjalan 3 hari di situ, saya diobatin sama si Bude, dimandiin garam lagi, didoain lagi, saya nggak tahu ya doa apa ya.
Di itu badan saya kayak mulai ngerasa, aduh, mendingan nih gitu. Terus saya dari situ juga setelah saya tinggal di rumah si Bude selama 3 hari ini, saya nggak pernah lagi Om diteror-teror kayak gitu. Saya nggak pernah. Jadi tuh Om, selama saya kerja di situ berjalan 4 bulan sama 5 bulan itu, saya kayak mulai ngerasa sakit-sakitan yang nggak jelas gitu Om. Tiba-tiba kepala saya sakit, badan saya pegel-pegel. Terus pernah juga Om, kaki saya nggak bisa digerakin selama 5 menit lah. Dari situ saya panik banget kan Om. Nah udah gitu kayak saya juga sering banget Om, dada saya kayak ada yang ngap banget, terus kayak ada yang nusuk-nusuk gitu Om. Itu saya aneh banget gitu Om. Iya kok saya sakit apa sih sebenarnya gitu. Iya, semenjak kerja di situ ya. Iya. Udah tuh Om, setelah saya 3 hari di rumah si Bude, saya dianterin pulang sama si Bude. Kata saya, Bude nggak apa-apa Bude, saya bisa pulang sendiri kok, kata saya gitu. Terus si Bude ngomong gini Om ke saya, nggak apa-apa Ndok, Bude takut kamu kenapa-napa. Pokoknya Bude mau anterin kamu sampai ke rumah, dia gitu Om. Udah tuh Om, saya dianterin sama si Bude ke rumah saya. Udah gitu, udah tuh si Bude pulang. Kita berpamitan lah Om. Nah, karena saya penasaran banget sama si Ita nih Om. Saya teman saya ya Om. Udah gitu, saya ke rumah si Ita Om. Saya nanya-nanya lah ke ibunya kan. Saya nanya ke ibunya, Ibu, emangnya Ita kenapa sih sebenarnya gitu. Kata mama si Ita gini, sebenarnya Neng, si Ita itu dijadiin tumbal sama majikan kamu. Ini kata si ibu Ita ya, ini kamu alhamdulillah selamat bisa pulang. Kamu gimana ceritanya? Ceritain dong. Kata, ceritain gimana ceritanya kamu bisa selamat gitu. Soalnya ibu juga mikirin kamu nih, tapi ibu nggak bisa ngehubungin kamu gitu. Soalnya nomor ibu ganti, dia bilang gitu. Udah tuh saya kan saya ceritain semua kejadian saya selama 5 bulan kerja di situ ya Om, di rumah majikan saya itu. Nah udah tuh Om, setelah saya cerita kejadian saya selama 5 bulan kerja di situ, Mama si Ita juga cerita ke saya selama si Ita sakit dia gimana aja. Tapi si ibu si Ita ini dia cuman ngasih tahu saya kalau si Ita sakit itu kayak dia pernah ngelihat sosok hitam gede banget, tapi dia itu kayak berbadan kurus tapi gede banget berbulu gitu Om. Matanya juga merah, kata Mama si Ita gitu. Iya, si Ita kayak tiduran terus tiba-tiba dia juga lihat plafon, tiba-tiba gede banget, ada sosok gede banget gitu Om. Saya juga ceritain lah, kata saya, ya Bude itu iya Bu, itu sama banget sama yang aku alami sebelumnya Bu, kata saya gitu. Untung aja kamu selamat ya, kata si ibu itu gitu Om. Waktu itu saya, untung aja gue nggak dijadiin tumbal nih Om. Iya. Waktu itu kayak, pusing banget, kayak makasih. Saya juga kayak bersyukurlah ketemu sama si Bude, dia yang mau ngobatin saya dan gitu Om. Udah nolongin lah ya, ibaratnya sampai bela-belain nganter. Iya, sampai bela-belain nganter saya ke rumah. Cuman pengen saya selamat gitu. Bener. Nah, tapi si mamanya Ita ini tahu kalau anaknya dijadiin tumbal, ini tahu dari mana dia? Sebelumnya kata mamahnya si Ita, waktu si Ita sakit juga, dia pernah diobatin sama orang yang bisa gitu. Oh, berobat juga, iya, berobat orang pintar lah ya. Iya, sama orang-orang pintar, dan orang itu kayak ngomong, ini anak kamu dijadiin tumbal nih, aku udah nggak bisa nolongin lagi. Kayak si yang kata si yang ngobatinnya itu Om. Iya. Oh, udah terlambat lah ya. Iya Om. Nah, kalau berobat ke medis pernah dibawa nggak ke dokter? Pernah. Tapi kayak dokter itu ngomong, ya cuman sakit biasa lah Bu, katanya gitu. Dan itu katanya terakhir berobat ke medisnya pas dia belum nggak bisa jalan. Oh, sebelum dia nggak bisa jalan? Iya. Nah, pas udah nggak bisa jalan dia berobat juga nggak ke medis atau? Enggak berobat ke medis, tapi dia diobatin sama orang pintar. Oh, langsung ke orang pintar. Iya. Oke, karena tadi awalnya pas ke medis dia bilang kayak penyakit biasa aja gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau si Mama Ita cerita juga nggak kayak kejadian si Ita ini nih selama di rumah majikannya, pernah cerita juga nggak kayak dia ngeliat sosok apa di rumah ini? Dia nggak ceritain Om, dia cuma cerita kayak udah si Ita pernah gitu doang sakit, waktu sakit ngeliat sosok itu. Oh, jadi dia ngeliat sosoknya pas udah sakit di rumah ini? Iya. Oke, dan dia nggak ada cerita, berarti nggak cerita ke mbak atau ke emaknya tentang rumah si majikan ini ya? Oke. Nah, tapi sempat ini nggak si Bude warung ini kan orang bisa juga nih. Nah, Mbak nanya nggak kayak, Bu, saya kok di rumah ini ada gudang yang nggak boleh dibuka nih, itu isinya apa ya? Sempat nanya nggak sih ke ibu warung itu? Enggak, karena di situ saya lebih fokus kayak, aduh saya harus sembuh nih gitu.
Ya jadi saya nggak bertanya-tanya gitu Om. Oke, jadi belum tahu nih isi gudang ini Iya. apa nih ya kan? Tapi waktu itu saya sering Om nyium bau melati Om. Bau melati? Di mananya? Di sebelah gudang waktu saya cuci piring gitu Om. Oh, oke. Sering, tapi maksudnya wanginya sering atau bau melatinya? Waktu saya inget ya, itu cuman malam Jumat Kliwon doang Om. Setiap malam Jumat? Oke. Nah, selama Mbak tinggal di situ tuh, ada nggak sih Mbak aktivitas yang mencurigakan nih dari si majikan ini? Entah pernah bawa sajen kah? Pernah apa ritual apa gitu? Pernah lihat nggak? Enggak Om. Nggak ada aktivitas mencurigakan? Enggak ada. Oke. Nah kan bahkan selama 3 hari ini nginep nih di rumah si Bude Warung nih ya kan? Nah selama 3 hari itu si majikan pernah datang nggak sih ke warung? Nggak pernah. Nggak pernah? Iya. Maksudnya nggak pernah kayak ibarat kayak ngelabrak atau negor gitu nggak pernah? Nggak pernah Om. Saya juga bingung Om. Kenapa? Padahal deket gitu kan? Iya. Iya pinggiran ya Om ya. Sebelah-sebelahan kan? Iya sebelah-sebelahan. Saya kok majikan saya nggak kesini. Nggak nyariin gitu? Iya gitu. Loh aneh juga nih. Apakah mungkin si majikan Mbak ini takut sama si ibu ini ya kan? Mungkin ya. Karena emang ada punya ilmu ya kan, kita nggak tahu ya. Padahal kan waktu pas Mbak kabur kan si bapaknya ngelihat ya. Bapaknya yang majikan ini kan ngelihat ke arah si Mbok ini. Iya. Tapi bener-bener gak ada ditengokin sama sekali. Nggak ada. Waktu itu emang dia itu neriakan saya cuma dari depan rumah Om. Dia nggak berani ngejar saya. Oh, oke. Nah, Mbak kan kabur lewat pagar nih. Si majikan yang laki ini nggak nyusulin sampai keluar gitu nggak? Nggak, dipantau. Oh. Dia berdiri di pantau rumahnya itu, dia teriak-teriak kayak, kamu mau kemana gitu. Oke. Aneh juga nih, maksudnya padahal kaburnya cuma ke sebelah ya, dia tahu. Doang, Om. Tapi kayak nggak ada niat buat nyamperin Mbaknya gitu. Antara dia takut ketahuan dikasih tahu sama si Mbok ya atau gimana, kita juga nggak tahu nih. Karena ya aneh aja sih emang bener-bener. Nah kalau misalkan emang nggak ada masalah atau si majikan yang nggak ngelakuin kesalahan ya seenggaknya nyamperin ke warung nih. Berarti kan emang kayak ada yang ditutupin. Ada sesuatu yang disembunyiin Om. Entah mungkin takut dibocorin sama si Mbok ini. Apakah mungkin ya udahlah didiemin aja lah, takut ketahuan nih. Takutnya kalau kita nyamperin ke sini aib kita dibongkar kan? Mungkin ya. Oke. Yang dia setiap pergi jam 10 itu setiap hari atau ada liburnya? Tiap hari Om. Tiap hari? Iya. Mau Minggu, Senin, Selasa? Iya. Itu aneh banget Om. Oke, tiap hari. Dan dia kayak ini maksudnya nggak punya info tentang apa kerjaannya gitu? Enggak. Apa dia punya toko apa? Iya, dan saya juga selama 5 bulan kerja di situ saya nggak tahu dia itu keluarnya kemana Om. Nggak pernah bilang sama Mbak? Iya, nggak pernah. Saya pernah tanyain ke dia Om. Iya? Iya, saya pernah ngomong ibu mau kemana gitu kan. Ibu soalnya sering banget nih keluar jam 10, pulang jam 1 gitu. Dan dia kayak ngomong, ala main, ibu mau ajak main si Ade gitu. Kan dia punya anak tuh umur 4 tahun. Nah pas kejadian si Ita nih meninggal, si majikan Mbak ini jadi ini nggak? Maksudnya kayak jadi lebih kaya atau jadi beli barang mewah baru kah? Atau beli mobil baru kah? Atau gimana? Pernah ada kayak gitu nggak? Enggak Om. Oh nggak ada apa-apa? Iya. Biasanya kan kalau orang pesugihan kan kalau udah kena tumbal nih, kekayaan dia kan meningkat nih biasanya nih. Nah tapi nggak ada tanda-tanda kayak dia beli apa gitu? Enggak Om. Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Hikmah nih mengenai pekerjaannya pas menjadi ART di sebuah rumah dan ternyata majikannya itu melakukan pesugihan. Dan karena apa ya, bukan karena nggak ada buktinya, maksudnya udah dikasih tahu lah ya masih yang punya warung dan tadi temannya Mbak Hikmah juga yang kerja di situ akhirnya meninggal. Nah mungkin buat sobat Kisah Tengah Malam nih minta doa aja lah buat temannya Mbak Hikmah nih yang tadi meninggal. Semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga aja emang kalau dijadikan tumbal jangan sampai lah ya. Karena kan setahu saya kalau dijadiin tumbal tuh arwahnya disimpan sama sosok-sosok yang mereka itulah, ya kan? Ya mudah-mudahan jangan sampai lah ya. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Hikmah. Iya. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen ngirim cerita juga nih seperti Mbak Hikmah di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Hikmah juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.